Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran matematika wajib kelas 11. Jadi pada hari ini kita masih membahas materi program linier. Ya, kita membahas materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pada materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini kita singkat dengan SPTLDV. Berarti yang diharapkan itu adalah kalian bisa menentukan gambar daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian ini disingkat dengan DP. Oke, kita langsung saja ke materi. Kita awali pembahasan materi ini dengan membahas pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan linier yang hanya terdiri dari satu variabel. Biasa menggunakan variabel X atau variabel Y. Sedangkan tanda pertidaksamaan bisa menggunakan tanda lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Untuk menggambar grafik, di sini harap diingat jika tanda pertidaksamaan menggunakan tanda lebih dari ataupun kurang dari, maka grafik digambar dengan menggunakan garis putus-putus. Sedangkan jika tanda pertidaksamaan terdiri dari tanda kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, maka grafik digambar dengan menggunakan garis yang menyambung. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan Y lebih dari 2. Jadi untuk menggambar sistem pertidaksamaan linier dua variabel ataupun satu variabel, maka pertama yang harus kalian tentukan adalah grafik persamaan garisnya terlebih dahulu. Jadi untuk soal Y lebih dari 2, maka kita harus menggambar Y sama dengan 2 terlebih dahulu, yang berupa garis lurus yang mendatar. Jadi pada nilai sumbu Y angka 2, kamu buat garis yang mendatar. Garis ini diberi nama, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2. Selanjutnya, karena berupa daerah penyelesaian, berarti ada daerah yang diarsir. Jadi untuk daerah Y lebih dari 2, kamu arsir nilai yang berada di atas angka 2. Berarti Y ini harus lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2 berarti angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dan seterusnya. Jadi kita arsir daerah ini. Nah, maka daerah arsirannya akan berbentuk seperti ini. Ini kita ganti arsirannya. Kita gunakan arsiran. Ya. Nah, jadi arsirannya seperti ini. Sedangkan untuk garis yang digunakan, nah ini bisa kita hapus. Karena tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya berupa garis putus-putus.
Maka daerah yang diarsir ini adalah daerah penyelesaian. Kita tuliskan DP. Nah, jadi daerah yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari 2. Contoh soal selanjutnya, kita akan menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang dari sama dengan negatif 3. Ya, jadi untuk menggambar X kurang dari sama dengan negatif 3, pertama kita buat garis X sama dengan negatif 3 terlebih dahulu. Berarti pada sumbu X pada angka negatif 3, nah ini pada sumbu X ya. Jadi pada angka negatif 3 kamu buat garis yang tegak lurus. Selanjutnya kita akan menggambar daerah penyelesaiannya yang berupa daerah arsiran. Berarti kita arsir, ya kamu perhatikan nilai yang lebih kecil dari negatif 3 itu berada di sebelah kiri garis. Berarti daerah ini yang akan diarsir, ya, arsirannya. Kita ganti arsirannya. Maka daerah arsiran ini diberi nama daerah penyelesaian untuk grafik X sama kurang dari sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita akan menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0. Ya, untuk X lebih besar sama dengan 0 berarti garis tegaknya adalah sumbu Y. Sekarang kita tinggal mengarsir saja. Nilai yang lebih besar dari 0 itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Maka daerah X lebih besar sama dengan 0 berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini adalah DP-nya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan linear yang terdiri dari dua variabel. Biasa menggunakan variabel X dan variabel Y. Langkah untuk menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita gunakan sistem tutup saja. Yang kedua, melakukan uji titik, yaitu kamu mengambil sembarang titik uji, kemudian kamu substitusikan ke pertidaksamaan. Selanjutnya akan diperoleh pernyataan. Jika pernyataan tersebut bernilai benar, maka arsirlah daerah di mana titik uji berada. Sedangkan jika pernyataan salah, maka arsirlah daerah yang berlawanan dengan titik uji tersebut. Ya, sekarang kita bahas contoh soalnya, yaitu tentukan
daerah penyelesaian dari 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Oke, sekarang kita akan menjawab. Ya, pertama langkah yang harus dilakukan adalah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita gunakan sistem tutup aja. Untuk mengganti, ya sebenarnya disubstitusi. X-nya diganti dengan 0 dan Y-nya diganti dengan 0. Ya, kalau diganti dengan 0 berarti X tersebut itu kan hilang, nilainya kan 0, maka bisa ditutup. Ya, kalau X-nya kita ganti dengan 0 maka 2X ini akan hilang. Yang tersisa adalah Y sama dengan 6, maka diperoleh Y sama dengan 6. Dengan demikian titik potongnya 0,6. Ya, selanjutnya kita ganti Y-nya dengan 0. Berarti kita tutup variabel Y karena Y-nya tidak ada, sudah diganti dengan 0, maka diperoleh 2X sama dengan 6. Karena ada angka 2 di depan variabel X atau koefisien X itu 2, maka konstanta harus kamu bagi dengan 2, maka didapatlah X sama dengan 3. Dengan demikian titik potongnya berada pada koordinat 3,0. Ya, selanjutnya kita akan menggambar garis 2X ditambah Y pada koordinat kartesius. Ya, dari perhitungan kamu sudah memperoleh nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 6. Jadi X sama dengan 3 berada di sini dan Y sama dengan 6, titiknya berada di sini. Nah, koordinat titiknya 3,0 dan 0,6. Dari titik ini kita hubungkan satu garis lurus, maka garis yang terbentuk, nah tinggal kamu tarik garis lurus saja melalui kedua titik ini. Jadi persamaan garis 2X ditambah Y sama dengan 6 adalah garis lurus ini. Ya, langkah selanjutnya adalah menentukan titik uji, yaitu dengan cara ambil sembarang titik. Paling mudah kalian mengambil titik uji di titik 0,0. Kemudian substitusikan kepertidaksamaan soalnya, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Maka kita gantikan, X-nya kamu ganti dengan 0 dan Y-nya kamu ganti dengan 0. Maka menjadi 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6. Sekarang apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Maka akan terbentuk pernyataan. Nah, ini nilai setelah dijumlah hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 6. 0 itu lebih dari kurang dari 6, maka pernyataannya adalah pernyataan yang benar. Jika pernyataannya benar, maka arsirlah daerah di mana titik uji berada. Ya, selanjutnya kita akan mengarsir. Berarti 0,0 berada pada titik ya di bawah persinggungan antara sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita arsir. Ya, karena nolnya berada di bawah garis, maka yang kamu arsir adalah daerah yang berada di bawah garis.
maka daerah arsirannya yang ini. Ya, ini adalah DP-nya ya. Kita beri nama daerah penyelesaian. Oke, kita bahas contoh yang kedua, yaitu gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 5x dikurang 4y kurang dari sama dengan negatif 20. Ya, untuk menjawab permasalahan tersebut, pertama kita tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y terlebih dahulu, itu dengan mengganti x-nya sama dengan 0. Berarti kita tutup x-nya, 5x-nya kita tutup. Yang tersisa adalah persamaan negatif 4y sama dengan negatif 20. Karena masih ada koefisien yaitu negatif 4, maka kamu bagi negatif 20, kalau dibagi dengan negatif 4 maka diperolehlah nilai y-nya sama dengan 5. Dengan demikian titik potongnya 0,5. Ya, selanjutnya kita ganti y-nya dengan 0. Kalau diganti dengan 0 berarti y-nya dihilangkan atau kita tutup, maka diperolehlah persamaan 5x sama dengan negatif 20. Karena masih ada koefisien 5, maka kamu bagi negatif 20 dibagi 5, maka diperolehlah nilai x-nya sama dengan negatif 4. Dengan demikian titik potongnya negatif 4,0. Ya, sekarang kita akan menggambar persamaan garisnya pada koordinat kartesius. Berarti nilai x-nya negatif 4 dan nilai y-nya 5. Ya, dari kedua titik ini kamu hubungkan dengan satu garis lurus. Ya, berarti persamaan garis untuk 5x dikurang 4y sama dengan negatif 20 sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya kita lakukan uji titik, yaitu dengan mengambil titik uji di 0,0 kemudian disubstitusikan ke pertidaksamaan 5x dikurang 4y kurang dari sama dengan negatif 20. Ya, kita ganti x-nya dengan 0, berarti 5 kali 0 dikurang 4, y-nya juga diganti dengan 0, berarti 4 kali 0 kurang dari sama dengan negatif 20. Karena 5 kali 0 0 dikurang 4 kali 0 juga 0, maka hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan negatif 20 adalah pernyataan yang salah. Seharusnya 0 lebih dari negatif 20. Oleh karena itu, karena pernyataannya salah, maka arsirlah daerah yang berlawanan dengan titik 0,0. Ya, sekarang kita akan mengarsir daerah penyelesaian. Ya, karena pernyataannya salah, maka yang diarsir adalah daerah yang berlawanan dengan titik uji 0,0. Ya, kamu perhatikan 0,0 ini berada di daerah bawah garis. Ya, di sini 0,0 berarti yang diarsir adalah daerah yang berlawanan, jangan di bawah tapi di atasnya, berarti daerah sini yang kamu arsir. Ya, maka daerah ini adalah daerah penyelesaian. Nah, DP-nya ya berarti berada di atas 0,0, di atas garis berlawanan dengan garis 0,0. Jadi jangan ke bawah mengarsirnya, tapi berlawanan karena pernyataannya itu salah.
Yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi jika ada beberapa pertidaksamaan linier bergabung dalam satu sistem atau satu soal, maka bentuk tersebut dinamakan sistem pertidaksamaan linier, di mana himpunan penyelesaiannya berupa irisan dari daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan linier. Jadi kalau irisan itu artinya daerah yang diarsir sama. Oke, kita akan membahas contoh soalnya. Gambarlah daerah penyelesaian dari 2x ditambah y kurang dari 8, 4x ditambah 5y kurang dari 20, x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Ya, sekarang kita akan menjawab soal tersebut. Pertama, kita tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y dari pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8. Ya, kita tutup x-nya terlebih dahulu, maka diperoleh nilai y sama dengan 8. Maka titik potongnya 0,8. Selanjutnya kita tutup y, maka diperolehlah 2x sama dengan 8. Artinya nilai x-nya kalau dibagi 8 bagi 2, maka nilai x-nya adalah 4. Ya, selanjutnya kita akan menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y untuk pertidaksamaan 4x ditambah 5y kurang dari 20. Ya, kita tutup 4x-nya, maka diperolehlah persamaan 5y sama dengan 20. Artinya ketika kamu membagi 20 dibagi 5, maka diperolehlah nilai y sama dengan 4. Selanjutnya kita tutup 5y, maka diperoleh persamaan 4x sama dengan 20. Ya, kamu bagi 20 dibagi 4, maka didapat nilai x-nya sama dengan 5. Oke, kita gambar titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Kita peroleh tadi dari penyelesaian nilai y yaitu 8 dan x-nya 4. Dari dua garis titik ini dihubungkan dengan satu garis lurus. Selanjutnya kita akan membuat persamaan garis untuk 4x ditambah 5y sama dengan 20. Berarti nilai y-nya 4 dan nilai x-nya 5. Dari kedua titik ini kita hubungkan dengan satu garis lurus. Maka didapatlah dua garis seperti ini. Dan nanti kedua garis ini masing-masing akan diarsir. Ya, pertama kita arsir terlebih dahulu untuk x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Kamu bisa memperhatikan bahwa daerah yang kita gunakan berada pada daerah sebelah kanan atas. Di daerah, mulai dari daerah sini, sebelah kanan atas. Nah, untuk daerah yang bertanda negatif, nah ini x-nya negatif dan ini malahan x dan y-nya negatif. Nah, ini y-nya yang negatif, ini tidak digunakan. Jadi hanya daerah di sebelah kanan atas yang digunakan.
Untuk menentukan daerah arsiran dari sistem pertidaksamaannya, berarti kita lakukan uji titik ke masing-masing pertidaksamaan. Yang pertama kita ambil titik uji 0,0, kemudian substitusikan ke pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8. Maka didapatlah 0 kurang dari sama dengan 8. Ini merupakan pernyataan yang benar. Kalau benar, maka daerah yang diarsir adalah daerah di mana titik uji tersebut berada. Oke, sekarang kita arsir. Garisnya 2x ditambah y sama dengan 8, ini garisnya. Kemudian yang diarsir adalah daerah di mana 0,0 berada, berarti berada di bawah garis. Ini yang kita arsir. Maka arsirannya ya bisa kamu perhatikan mulai dari daerah sini ya ke bawah ya. Hanya sampai dibatasi pada sumbu x karena ada batas X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, berarti daerahnya hanya sampai sekitar sini saja. Kemudian langkah yang terakhir, kita lakukan titik uji untuk pertidaksamaan 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 20. Kita ujikan titik 0,0, maka diperolehlah pernyataan 0 kurang dari sama dengan 20. Ini merupakan pernyataan yang benar. Dengan demikian yang diarsir juga daerah di mana titik uji tersebut berada. Ya, sekarang kita akan mengarsir untuk persamaan 4x ditambah 5y sama dengan kurang dari sama dengan 20. Nah, ini garisnya. Kemudian yang diarsir adalah daerah di mana 0,0 ini berada, berarti berada di bawah garis yang diarsir. Oke, jadi yang diarsir di bawah garis, nah ini adalah daerah arsirannya. Kamu perhatikan yang merupakan daerah penyelesaian ini adalah daerah yang merupakan irisan dari semua arsiran. Daerah yang paling gelap arsirannya yaitu berada pada daerah segi 4 ini. Ini adalah DP-nya. Jadi kita tuliskan DP-nya berada di daerah sebelah sini ya, segi 4. Ya, agar gambar tersebut terapi, maka kalian cukup mengarsir daerah yang merupakan penyelesaiannya saja. Ya, seperti ini. Jadi daerah-daerah arsiran lainnya itu cukup dilakukan di buku coret-coret. Kemudian kalau sudah dapat irisannya, maka daerah itulah yang kamu gambarkan. Jadi tidak semuanya kamu arsir, maka cukup daerah penyelesaiannya saja seperti ini yang diarsir. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar. Oh ya, untuk video dan materi yang berbentuk PDF itu ada sedikit perbedaan. Kalau di materi yang berbentuk PDF, daerah penyelesaian merupakan daerah yang tidak diarsir, sedangkan kalau video ya Ibu sudah terbiasa menggunakan daerah yang diarsir, merupakan daerah penyelesaian. Nah, itu saja perbedaannya ya, jangan sampai bingung, sama-sama daerah penyelesaian. Oke, Ibu ucapkan selamat belajar, jangan pantang menyerah, apapun permasalahan pasti bisa diatasi. Kita ketemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya.